Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik, dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain, 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP PGRI 7 Denpasar pada tahun 2022 ini dilaksanakan untuk yang kedua kalinya yang ditujukan kepada siswa-siswi kelas 7. Adapun proyek ini mengambil tema kearifan lokal, yakni melestarikan seni dan budaya permainan tradisional. Dengan topik mengenal permainan tradisional, proyek ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 8 Desember tahun 2022. Baik, untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar. Jadi kita laksanakan pada tahap yang kedua. Jadi sebelum pelaksanaan ini, jadi kita dari pihak guru-guru melakukan sosialisasi dengan dalam pelaksanaan ini anak-anak jadi ada gambaran ataupun bayangan untuk melaksanakan itu. Jadi sehingga dalam pelaksanaannya jadi proses itu bisa berjalan dengan lancar karena anak-anak sebelumnya sudah diberikan contoh ataupun teori terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan sehingga kelihatannya anak-anak yang bisa melaksanakan. Namun hal itu harus dilaksanakan sehingga proses itu terus mengalami perkembangan, jadi tidak mandek. Jadi apa yang kita harapkan proyek itu akan bisa dipakai untuk untuk pelestarian jenis kegiatan itu bisa berkembang dan berlanjut. Jadi untuk pelaksanaan, apabila pelaksanaan itu sudah sudah mulai dipahami oleh orang, jadi anak-anak kita baik anak maupun kita di pihak guru mempunyai harapan ke depan permainan ataupun proyek yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa dikembangkan dan bisa kita lestarikan. Jadi karena itu adalah permainan tradisional yang memang untuk di Bali perlu dipertahankan. Pengarahan umum untuk anak-anak kelas 7 dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua. Anak-anak diberikan pengertian mengenai kearifan lokal yang ada di Bali, khususnya mengenai permainan tradisional, di mana secara sederhana, kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan, norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Anak-anak diminta untuk mencari beberapa permainan tradisional yang ada di Bali. Dari beberapa permainan yang telah dipilih itulah mereka memilih permainan apa yang harus dilakukan bersama. Salah satu bentuk kearifan lokal adalah nilai-nilai sosial, budaya, dan aturan atau norma dalam kehidupan sehari-hari.
Implementasi atau bentuk nyata penerapan nilai-nilai sosial dan norma dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat melalui permainan tradisional. Permainan tradisional tidak sekedar kegiatan yang dimainkan oleh anak-anak, tetapi terdapat nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Melalui tema proyek, Kearifan Lokal, kali ini, permainan tradisional dipilih sebagai bentuk implementasi yang akan dilakukan bersama oleh anak-anak untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang akan didapatkan melalui salah satunya permainan gala-gala, sebagai permainan tradisional yang populer di kalangan masyarakat. Permainan tradisional itu kamu terapkan dari sekarang. Kamu harus jujur, kamu harus tenggang rasa, belajar ya nak ya, jangan egois. Perkenalkan, saya Nilu Putra Presidiantari selaku Ketua Pelaksana Proyek Profil Pancasila di SMP Denpasar. Permainan tradisional dipilih sebagai salah satu praktik dalam pelaksanaan proyek kali ini dengan tema kearifan lokal karena permainan tradisional mulai jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin tinggi, anak-anak lebih memilih untuk bermain gadget, game-game di gadget dan lain sebagainya. Jadi kami ingin mengingatkan kembali atau menghidupkan kembali permainan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Mana foto curi-curinya?
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permainan tradisional gala-gala ini untuk anak-anak? Saya merasa sangat senang sekali karena saya lihat anak-anak bersemangat. Kalau di tempat lain zaman dulu namanya gala-gala ini namanya gubek sodor. Jadi dia lari ke sana terus kembali ke ditangkap. Itu sangat menarik dan menyenangkan. Saya pernah main juga sangat senang dan anak-anak pertumbuhan motorik dan semua bergerak badannya itu sangat sehat. Itu sangat menarik sekali dan permainan tradisional di Indonesia sangat luar biasa dan sangat membahagiakan dan membanggakan. Saya berpikir kalau ini dilombakan sampai ke seluruh daerah-daerah bahkan seluruh Indonesia, kita bisa membuat sebuah pertandingan yang akan seru sekali. Dan saya rasa ini nanti akan dikembangkan untuk sponsor-sponsor akan membuat baik itu dari sponsor untuk seperti susu pertumbuhan, sponsor untuk makanan kesehatan untuk anak dan sebagainya, itu sangat menarik. Dan saya merasa PGRI 7 is the best, luar biasa. Permainan tradisional Gaala-Gaala sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMPPG RI 7 Denpasar yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 7. Adapun persyaratan yang harus ditaati oleh siswa adalah sebagai berikut. 1. Pemain berjumlah 5 orang dalam satu tim dan 2-3 orang cadangan. 2. Jika ingin mengganti pemain, diwajibkan lapor kepada wasit atau juri. 3. Yang menentukan tim penyerang dan penjaga di awal ditentukan oleh koin tos ketua tim. 4. Permainan dimulai dan selesai diberi aba-aba dari peluit panjang. 5. Tim yang dinyatakan menang adalah tim yang mendapatkan nilai atau poin terbanyak. 6. Untuk mendapatkan satu nilai, poin pemain harus mengelilingi 2x lapangan, harus melewati garis paling belakang dan garis paling depan. 7. Jika pemain penjaga dapat mengenai pemain penyerang, maka posisi penjaga dan penyerang langsung diganti. 8. Jika pemain penyerang melewati garis samping lapangan, maka posisi penyerang dan penjaga langsung diganti. 9. Jika pemain penyerang sudah memasuki kotak tidak bisa kembali lagi ke kotak sebelumnya, tidak boleh berbalik arah. Jika kembali, balik arah lagi ke kotak sebelumnya, maka posisi penyerang dan penjaga langsung diganti. 10. Jika pemain penyerang terkurung, mendapatkan kesempatan waktu 1 menit untuk keluar dari kurungan tim penjaga. Jika waktu 1 menit habis tidak bisa bergerak, maka posisi penyerang dan penjaga langsung diganti. 11. Pemain penjaga tidak boleh keluar dari garis. Jika pemain penjaga mengenai pemain penyerang tetapi kaki pemain penjaga keluar garis, maka dinyatakan tidak sah dan permainan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada pergantian posisi. 12. Pemain penjaga tidak boleh menggunakan kaki untuk menyentuh pemain penyerang. 13. Pemain penjaga tidak boleh melompat untuk menyentuh pemain penyerang. 14. Pemain penjaga sangat tidak diperbolehkan mendorong pemain penyerang. Jika tetap mendorong dan pemain penyerang terjatuh, tim penjaga langsung didiskualifikasi. 15. Juara 1 dan 2 antar kelompok 501 kelas masing-masing berhak mewakili kelasnya untuk pertandingan antar kelas. Perkenalkan, nama saya Putumita Agustina dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Kak Deteri dari kelas 7A. Kalau boleh tahu, kenapa kalian memilih gala-gala ini di antara banyaknya permainan tradisional yang ada di Indonesia? Karena dapat meningkatkan kerjasama dan sportivitas antar kelompok. Dan juga dapat melatih kelincahan dan kita juga dapat membuat strategi untuk bermain gala. Lalu bagaimana kesan-kesan kalian setelah 1 minggu ini mempelajari teori dan mempraktekkan langsung permainan gala-gala di sekolah? Dapat mengingat kembali permainan tradisional zaman dahulu yang hampir punah.
Dari 1 minggu ini kami mempelajari teori, kami dapat kami dapat dekat satu sama lain dengan teman baru, dan kami juga dapat meningkatkan kerjasama. Pokoknya seru banget bermain gala-gala. Kami juga dapat mempelajari sejarah-sejarah yang dahulu pada permainan tradisional gala-gala. Terima kasih.